Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Biar tidak ada satupun selubung yang membatasi kita untuk bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu Bapa. Kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Bawa setiap kehidupan kami kepadamu. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Membawa kerinduan setiap kami Tuhan. Untuk memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Urapi setiap kami Bapa. Layakkan setiap kami lebih lagi Tuhan. Kami beroleh Bapa. Untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami Bapa di hadapan-Mu. Persembahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup. Menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Ini setiap kami Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mengucap syukur di hadapan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Buat anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kami. Kami datang Tuhan, kami datang dan bersyukur padamu. Oh setiap hidup kami, oh setiap hati kami, kami rindu Tuhan menikmati Engkau. Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur
membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Oh, kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Lebih lagi katakan, hatiku siap Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Dengan segenap hati kata, sebab kasih-Mu besar mengatasi. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan, dan setia-Mu sampai ke awan. Kami mau tinggikan Kau Yesus. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar. Mari setiap kita bangkit berdiri, nyatakan kebesaran Tuhan pagi hari ini, dan tinggikannya. Haleluya. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit,
puji dan kami sembah di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang memuji Allah kita lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Berikan salam untuk kanan kirinya. Kita yang bersukacita pagi hari ini karena penyertaan Tuhan yang sungguh besar di dalam setiap kehidupan kita. Allah kita bertahta atas setiap pujian kita, amin. Oleh sebab itu mari kita menaikkan pujian ini bersama. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Percaya bahwa ada kuasa dalam setiap pujian, amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Bapak Ibu saja katakan, ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian lebih lagi di hadapan Tuhan. Biar setiap pujian kita boleh senada dengan surga. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan Engkau hadir
Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau Allah yang bertahta di dalam setiap pujian kami. Engkau Allah yang bertahta di dalam setiap penyembahan kami Bapa. Biarlah pagi hari ini Engkau boleh disukakan Tuhan oleh setiap kami yang datang untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami mau percaya bahwa setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Bapa terukir di dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menolong hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima
Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu bagi setiap kami. Buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kalau kami ada Tuhan, tak pernah. semua oleh karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku berterima kasih. Terima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu. Terima kasih hidupku. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dari setiap kami Tuhan boleh mendapatkan sesuatu pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu boleh menjadi penopang di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Boleh menuntun setiap kami, setiap jalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Nya melalui hamba-Mu dan kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik-baik saja. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Lupa. Saya ingetin. Perubahan dari dalam. Bapak Ibu saya percaya gini. Kalau Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita, pasti terjadi sesuatu ya. Percaya nggak Bapak Ibu Saudara? Atau biasa-biasa aja? Ada Roh Kudus, nggak ada Roh Kudus? Sama aja, nggak ada perbedaan. Ada perbedaan dong? Ada. Nah Bapak Ibu saya kasih waktu 1 menit lah diskusi berdua-berdua. Perubahan apa sih yang terjadi waktu Roh Kudus datang dalam kehidupan kita? Silakan. Ayo dong, cerita dong, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Ayo nggak apa-apa, mulai belajar bercerita, belajar bersaksi jadinya. Kok pada nggak mau cerita kayak sendiri-sendiri aja nih? Oke lah, kalau Bapak Ibu nggak mau cerita, kita mulai aja. Oke Bapak Ibu Saudara,
Pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Kemarin kita belajar perubahan dari dalam, sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita boleh dipimpin oleh siapapun juga, kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus, tapi saya pengen kasih tahu begini. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kalau kita tidak mengikuti pimpinannya, artinya semua juga percuma. Ya kan, guide yang bagus sekalipun juga, kalau kita tidak mengikuti petunjuknya juga hasilnya nggak ada guna. Bapak Ibu tahu kan namanya Google Map atau Waze. Nah Bapak Ibu pernah pakai ya, Bapak Ibu biasanya pakai itu kan di tempat-tempat yang nggak pernah Bapak Ibu lalui. Betul ya? Nggak pernah Bapak Ibu lalui. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara Google Map atau Waze itu menolong nggak ya? Menolong banget, ya menolong banget. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi masalahnya begini, yang namanya Google Maps atau Waze itu kan nggak update. Kadang-kadang ada perubahan jalan, dia belum update. Kita bisa nyasar loh, bisa jalan. Atau bisa aja ditunjukin jalan, tapi kebetulan belum diupdate, jembatannya roboh. Iya kan? Artinya kita nggak bisa jalan kan, jembatannya roboh. Nah Bapak Ibu Saudara, Google Map atau Waze itu terbatas. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Tuhan yang kasih tunjuk jalan, sekalipun jembatannya roboh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah Bapak Ibu Saudara, masalahnya begini, kita tuh nggak tahu loh, nggak pernah nih kita sama-sama nih, kita semua nih nggak pernah loh mencobai jalan kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Belum ada yang pernah, ya kan? Nah artinya Bapak Ibu kita tuh sejujurnya kita tuh perlu banget yang namanya Google Map atau Waze dalam kehidupan kita. Tapi kan nggak ada Google Map kehidupan menuju surga. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Nah tapi ada satu pribadi yaitu Roh Kudus yang akan nuntun kita. Nah Bapak Ibu lihat aja, waktu bangsa Israel itu mau dibawa ke tanah Kanaan, mentok dia. Dia apa namanya? Laut, ya kan? Tapi bagi Tuhan gak ada masalah, ya kan? Artinya Bapak Ibu Saudara percayalah, kalau hidup kita pengen benar-benar maksimal sampai ke tanah Kanaan, kalau kita pengen benar-benar hidup kita gak sia-sia dalam kehidupan kita butuh namanya tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya jadi Bapak Ibu, yang pasti kalau Roh Kudus suruh jalan ke sini, jalan aja. Ya kan, kalau Roh Kudus suruh nyebrang walaupun jembatannya gak ada, seberang aja Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita mau ikutin tuntunan Roh Kudus. Tadi malam jalan pengen cobain lewat Lematang. Nggak pernah lewat situ pakai Google Maps. Ya kan? Nah kan saya pernah ngomong kan kalau pakai Google Maps itu yang penting gini, goblok pasti sampai. Nah saya ini sok pinter. Nah Bapak Ibu kadang-kadang sok pinter. Ya kan? Jalannya tunjuknya ke sono. Lihat mobil depan, kayaknya udah gampang banget nih mobil depan. Ikutin juga, mentok di jalan kecil. Muter balik Bapak Ibu Saudara. Gara-gara apa? Sok pinter. Nah Bapak Ibu hati-hati kalau kita sok pinter di dalam kehidupan, hati-hati bisa jatuh kita ya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, jangan lupa dipimpin oleh Roh Kudus tapi harus ikutin pimpinannya. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan begini. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya ulangin lagi dikatakan gini. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, berarti dalam kehidupan kita ini semua kita sedang tidak dalam seluruh kebenaran. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, kalau kita nggak mau diberi petunjuk dalam kehidupan kita, sampai selama-lamanya kita tidak pernah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih benar. Nah maka dikatakan begini, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, inilah yang dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu perhatiin, yang namanya kebenaran bukan karena pikiran kita sendiri, bukan karena pengetahuan kita sendiri. Seperti dikatakan gini, namun apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara perhatiin, Roh Kudus aja dikatakan melihat apa yang Bapak kerjakan, apa yang Bapak perintahkan, itu kebenaran menurut pandangan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus saja menyadari hal seperti itu, nah kita juga harus menyadari bahwa banyak pendapat kita, banyak pikiran kita, banyak pengetahuan kita yang kita berpikir itu kebenaran dalam kehidupan kita. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Artinya apa? Guide-nya, petunjuknya adalah kebenaran yang menurut seharusnya apa kata Tuhan. Itu kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu perhatiin, dikatakan
Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dikatakan nih Bapak Ibu, ini penting nih, dikatakan gini. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini bukan ramalan, tapi ini kepastian. Ya, hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu mau dipimpin oleh Roh Kudus? Harus. Kalau Bapak Ibu pengen ngalamin kehidupan gak sia-sia, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara ya. Ingat yang saya ngomong tadi, dipimpin oleh siapapun juga, keputusan kita akan menentukan berhasil atau tidaknya perjalanan kehidupan kita. Ya, GPS boleh ada, Waze boleh ada. Tapi kalau kita nggak ikutin, saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, belum tentu kita mengalami keberhasilan. Jalannya boleh nggak enak, dipimpin, diberi petunjuk oleh Waze atau GPS, jalannya nggak jamin enak Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ketemu jalan yang macetnya atau misalnya aduh tembus-tembus pasar lah segala macem. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sampai tujuan. Sama dalam kehidupan kita. Sekalipun Tuhan pimpin kita, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara belum tentu enak. Tapi saya percaya hidup kita nggak sia-sia. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari, mau kita pelajari sama-sama pagi hari ini ketika Roh Kudus menuntun kita. Yang pertama, tuntunnya selalu dengan maksud yang terbaik. Ya, nah kita baca dulu nih. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai ke 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus waktu penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, para rasul ini sedang dalam penginjilan, keliling Injil, beritakan Injil kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu mereka belajar mau dituntun oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapak Ibu Saudara, tuntunan Roh Kudus itu selalu dengan maksud yang terbaik. Selalu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir sedikit pun juga kalau Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih petunjuk itu pasti ada hal-hal yang aneh, ada hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tidak. Tidak. Nah Bapak Ibu perhatiin dikatakan gini ayat 6-nya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini satu perbuatan baik loh Bapak Ibu Saudara. Ini satu perbuatan baik. Tetapi kenapa sih kok Tuhan larang? Kok Tuhan mencegah? Nah Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang baik itu belum tentu itu kehendak Tuhan. Nah ini sesuatu yang baik Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus atau Tuhan pimpin kita itu pasti terbaik. Nah kadang-kadang kita berpikir gini, sesuatu yang baik itu Bapak Ibu kalau di tempat yang tidak tepat belum tentu baik. Kalau waktunya juga nggak tepat, jadi nggak baik juga. Nah bisa jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Roh Kudus mencegahnya? Karena mungkin timingnya nggak pas. Waktunya nggak pas, mungkin tempatnya juga belum pas. Nah tapi kadang-kadang kita selalu memaksakan diri, misal contoh gini. Anak 5 tahun misalnya, minta papa mamanya beli motor. Ngotot maksain, pokoknya pa nggak mau tahu. Kalau nggak beli motor saya uring-uringan sepanjang hari. Papanya bukan nggak tega. Males lihat anaknya uring-uringan, dibeliin. Bapak Ibu, motornya baik. Tapi waktunya nggak tepat. Ya kan, belum cukup umur untuk naik motor umur 5 tahun. Bisa aja mungkin dia naik motor-motoran, boleh lah dibeliin motor-motoran dulu gitu kan. Jadi kita harus tahu juga nih, maka dikatakan ayat 7 juga dikatakan begini. Setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah Bapak Ibu kita harus benar-benar yakin nih. Kenapa sih kita harus yakin bahwa tuntunan Tuhan itu selalu terbaik? Bapak Ibu harus tahu, Tuhan tuh maha baik. Tuhan tuh maha baik. Nggak ada satu rencana pun rancangan Tuhan tuh pengen bunuh kita, pengen jelekin kita, pengen buat kita susah. Nggak ada sama sekali.
Sekalipun mungkin Tuhan izinkan hari ini misalnya kita nggak boleh makan. Atau Tuhan izinkan kita hari ini nggak enak badan kita. Bapak Ibu tahu nggak? Di balik itu ada rencana besar loh. Bisa jadi kita tuh terlalu sibuk dalam kehidupan kita. Kita nggak punya rest, nggak punya waktu istirahat. Tuhan izinkan kita sebetulnya untuk diam, rest di ranjang misalnya. Bukan untuk meratapkan diri dengan kesakitannya. Tapi kita pengen belajar gini, Tuhan bisa punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan izinin sakit ya misalnya Bapak Ibu Saudara. Atau diizinin hari ini nggak puasa, nggak dapat makan, nggak boleh makan misalnya. Bisa aja Tuhan izinin ya gara-gara misalnya gini. Makannya ada misalnya banyak berlimpah-limpah. Tapi Tuhan izinin satu sariawan semulutnya penuh dengan sariawan. Makan kan susah. Betul nggak? Itu saya pikir, itu juga kehendak Tuhan. Kita belajarlah Bapak bisa berdiam diri. Ya kan? Jangan ada, aduh Tuhan sariawannya kok banyak banget. Bukan itunya yang dikeluh kesahkan. Tapi belajar intim dengan Tuhan. Belajar percaya Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Selalu memberi yang terbaik. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus benar-benar yakin tuntunan Tuhan itu selalu yang terbaik dengan maksud yang terbaik. Yang kedua tuh Tuhan tuh maha tahu. Kalau kita sok tahu. Loh beda kan? Kalau Tuhan tuh maha tahu, dia tahu banget jalan-jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tahu tempat-tempat yang kredit dalam kehidupan kita. Dia tahu tempat-tempat yang bermasalah dalam kehidupan. Tuhan tuh tahu banget Bapak Ibu Saudara. Nah kita pengen belajar begini. Belajar berserah, bukan menyerah. Berserah kepada Tuhan. Jadi kita bisa ikutin tuntunan Tuhan, kemana sih Tuhan pengen ajak kita. Memang ada waktu saya ngomong gini, ada tempat-tempat yang gak terbaik dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya gini, Tuhan tuh punya rencana yang lebih besar, lebih baik di tengah-tengah ketidakbaikan itu. Tapi kan ketika kita ngotot kan, kita kadang gini, aduh Tuhan, ampun Tuhan, kok tempat begini sih Tuhan. Kita pengen tempat-tempat yang mewah, kita pengen tempat-tempat yang terbaik. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, tempat yang terbaik belum tentu tempat yang Tuhan tunjuk. Beneran, belum tentu. Nah kita benar-benar yakin bahwa Tuhan tuh maha tahu dalam kehidupan kita. Tuhan tahu banget jalan mana yang the best dalam kehidupan kita. Sekalipun yang saya ngomong tadi tidak enak. Sekalipun penuh liku-liku. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, tempat yang terbaik kita akan sampai di situ. Yang berikutnya, percaya, kenapa? Karena Tuhan tuh selalu membawa kita kepada kekekalan. Kepada kekekalan. Kalau kita kan kepada dunia yang kita nikmatin sementara, Tuhan tuh selalu bawa kita kepada kekekalan Bapak Ibu Saudara. Selalu bawa kekekalan. Nah makanya Bapak Ibu saya ulangin lagi di sini, katakan gini ayat 7 tadi ya, 6-7. Dikatakan mereka melintas tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kata memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara itu perkara baik. Kalau kita misalnya, ini perbuatan baik loh. Kalau kita memang malas-malasan kan kita ngomong gini, wah bersyukur. Misal contoh begini Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita punya program misalnya Bapak Ibu punya program, punya rencana menginjili atau mengunjungi teman kita. Ada rasa malas dalam kehidupan kita. Tujuannya baik nih. Mendadak hujan besar. Kita ngomong apa? Puji Tuhan, Roh Kudus mencegah kita untuk ke sana. Loh, kita kan begitu kan? Pertanyaannya, apa betul Roh Kudus mencegah kita ke sana? Kita kan kadang-kadang pengen nyamannya aja. Kita ngomong begini, pakai mantel, aduh Tuhan nanti basah gimana Tuhan? Kalau sakit gimana Tuhan? Nanti kalau gini gimana Tuhan? Kalau dia kata gimana Tuhan? Kita terlalu banyak alasan untuk sesuatu yang baik, yang benar. Padahal itu tuntunan Tuhan. Benar ya? Nah makanya Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar gini, mencegah untuk berbuat baik. Ini katanya, saya ulangin lagi ya, dikatakan Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Yang saya katakan tadi, kalau memang Roh Kudus mencegah kita, jalanin aja. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya pengen kasih tahu gini, ketika Roh Kudus, Bapak Ibu lagi pengen ke Amerika nih, sudah buat paspor, pokoknya sudah packing abis lah. Mendadak hati gak sejahtera. Roh Kudus ngomong gini, lu jangan berangkat. Aduh Tuhan, kapan lagi Tuhan? Betul gak Bapak Ibu Saudara? Bener banget ya. Ini Bapak Ibu Saudara baru-baru kemarin nih, Air India. Habis ludes, cuman satu yang selamat di nomor kursi 11A. Hafal semua udah baca.
Nah Bapak Ibu Saudara, ini ada satu keluarga nih Bapak Ibu punya program, punya rencana. Suaminya itu kalau nggak salah IT lah ya. Ya kalau nggak salah bidang IT. Sudah tinggal di luar, dia pengen bawa keluarganya, boyong keluarganya itu pengen punya kehidupan lebih baik. Ya kan, istrinya seorang dokter di India. Ketika dia pulang pengen jemput, sudah beres-beres semua, sudah siap-siap semua. Tinggal berangkat Bapak Ibu. Nggak lama pesawat berangkat, pesawatnya jatuh. Ludes. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin aja di antara penumpang-penumpang itu ada persentuhan juga. Mungkin loh Bapak Ibu Saudara, karena saya nggak mau analisa juga, itu bukan ranah saya lah, mungkin aja. Nah Bapak Ibu Saudara, ini terjadi Bapak Ibu ada seorang pendeta namanya Andreas, tahun 1998. Waktu dia tuh tugasnya penginjilan nih, mau ke Papua. Sudah siapin tiket, sudah siapin koper, semuanya tinggal berangkat. Waktu mau berangkat itu, hatinya nggak sejahtera. Dia batalin. Orang ngomong begini, banyak orang ngomong begini, katanya mau penginjilan, mau ke Papuan, pokoknya diejek lah segala macam. Bapak Ibu tahu nggak, 2 hari kemudian dia dengar berita, terjadi kerusuhan di bandara itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ngomong rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Walaupun dia nggak ke Papua, 2 bulan kemudian dia pergi ke tempat lain. Dia menangin banyak jiwa. Artinya Bapak Ibu saya percaya rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Enggak pernah gagal. Jadi Bapak Ibu kalau bisa gagal di sini, Bapak Ibu jangan putus asa dong. Ya, jadi Bapak Ibu harus kita belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Roh Kudus menuntun kita, yang kedua, melalui pelbagai cara. Banyak cara Bapak Ibu Roh Kudus tuntun kita. Jadi Bapak Ibu kita harus benar-benar tahu kemana sih Tuhan tuntun kita, ya kan? Caranya gimana? Nah di sini katakan gini, Kisah Para Rasul 16 ayat 9 dikatakan ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus waktu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Ya, pada malam hari itu tampaklah oleh Paulus waktu penglihatan. Bapak Ibu kalau ngomong penglihatan itu bukan mimpi ya, beda. Penglihatan itu dalam keadaan sadar. Dia ngelihat. Ya dalam keadaan sadar dia ngelihat, bukan mimpi. Penglihatan itu beda dengan mimpi. Jadi benar-benar dikatakan ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus waktu penglihatan. Paulus belum tidur. Dia ngelihat. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini cara Tuhan. Banyak cara. Bisa lewat mimpi. Tapi nggak selalu mimpi itu pernyataan Tuhan. Ya kan? Ada mimpi-mimpi yang orang ngomong tuh bunga tidur. Ya kan? Tapi Bapak Ibu kalau mimpi itu diulang berulang-ulang. Bapak Ibu harus belajar. Cari tahu kenapa sih misalnya gini. Misalnya aja Bapak Ibu mimpi nih. Kok ngebayanginnya Irian terus misalnya. Misalnya bisa jadi Bapak Ibu kalau berulang-ulang tanya Tuhan lah. Ya kan? Bisa jadi Bapak Ibu diutus ke sono. Bisa jadi Bapak Ibu disuruh kasih misi ke sono segala macam. Bapak Ibu harus belajar. Harus cari tahu apa sih kehendak Tuhan lewat mimpi itu. Ya misalnya kalau kita juga mimpi, banyak hal mimpi-mimpi lah pokoknya yang bisa kita pelajari lewat mimpi-mimpi itu kan. Jadi nggak semua mimpi itu pernyataan Tuhan, tapi saya percaya gini, ada mimpi-mimpi yang memang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah kita harus benar-benar belajarnya ini, bukan soal penglihatannya, tapi kepekaan kita waktu kita melihat. Ya kan, nah banyak orang kita kan, cuma mimpi doang, padahal tuh ada kadang-kadang ada mimpi tuh warning lu buat kita, suruh begini. Hati-hati, lu bertobat nih, waktunya deket gitu kan. Nah itu jadi benar-benar warning buat kita. Jadi kita benar-benar jaga-jaga lah dalam kehidupan kita. Nah jadi kita benar-benar, mengapa sih kok Roh Kudus pimpin dengan berbagai cara? Karena Tuhan tuh kreatif Bapak Ibu Saudara. Jangan batasi Tuhan dengan ngomong gini, aduh lewat Alkitab aja deh, lewat mimpi aja deh, lewat penglihatan aja deh. Banyak cara Tuhan bisa ngelakuin dalam kehidupan kita. Bisa aja dia ngomong secara audible. Ngomong langsung, hati-hati lo ya. Wow, hati-hati, kita benar-benar hati-hati. Kita ngomong gini, hati-hati, jangan-jangan suara hati nih. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Nah jadi banyak cara ya Bapak Ibu Saudara. Yang paling penting ini, jadiin Alkitab itu, standarnya, nyimpang atau enggak nyimpangnya. Kalau Bapak Ibu misalnya gini, dapat mimpi ngomong begini, ini untuk suami-suami misalnya. Saya mimpi Pak, saya disuruh nikah lagi Pak.
Pak, Bu, itu nggak usah dikoreksi lagi. Itu bukan dari Tuhan, nggak usah dipikirin lagi. Terus ngomong gini, siapa ya Tuhan kira-kira ini ya? Nggak usah lagi Bapak Ibu Saudara, itu jelas mimpi-mimpi yang nggak ada guna. Nggak usah ditanya lagi sama Tuhan, yang gitu-gituan Bapak Ibu Saudara. Itu sudah nggak Alkitabiah. Jadi Bapak Ibu nggak usah tanya Tuhan lagi siapa orangnya. Terus kalau misalnya mimpi ulang-ulang, Bapak Ibu mungkin pikiran udah sesat. Bertobat, itu yang paling benar tuh bertobat. Loh, kalau kita mimpi ulang-ulang mungkin dia lagi ngebayangin sesuatu yang itu terus gitu kan. Jadi ke bawah alam bawah sadar, mimpi lah dia. Ya Bapak Ibu kalau yang gitu-gituan ingat, jangan tanya Tuhan. Ya, jangan tanya Tuhan. Nah bisa aja Roh Kudus yang ngomong tadi, bisikan lembut. Dia bisikin kita dengan lembut, ya kan. Bapak Ibu kalau Roh Kudus biasanya nih Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus ngomong tuh gak panjang lebar. Cuma sepatah kata, dua patah kata. Ya kan, hati-hati misalnya gitu. Ya kan, pokoknya ngomongnya cuma sepatah dua patah kata. Tapi kita itu warning buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapak Ibu Saudara, bisa jadi juga lewat nubuatan. Nubuatan juga bisa. Nubuatan orang menubuatan kita suatu. Saya percaya gini Bapak Ibu Saudara, nubuatan profetik itu pasti tergenapin. Profetik itu beda dengan rematik ya Bapak Ibu Saudara ya. Loh, bedanya apa? Oh bukan, profetik itu kata nubuatan, rematik itu dari rema. Dia baca Alkitab dapat rema, itu maksudnya bukan rematik kaki. Weh. Jadi dapat rema. Jadi beda banget sama kaki bukan rematik kaki. Kan kalau kita baca kita kan bisa salah kan, kita wah dapat remanya ini nih, bisa salah. Kadang-kadang pikiran kita ikut campur loh, ikut waktu kita baca kitab itu bisa tercampur. Jadi beda banget. Nah saya percaya gini, profetik itu sesuatu yang Tuhan ucapkan lewat seseorang. Ya kan? Kalau rematik lagi, rema itu Bapak Ibu yang kita dapat dari pembacaan Alkitab. Ya kan? Yang kita baca dapat gitu dari Alkitab. Nah itu Bapak Ibu bisikan lembut di hati, impresi. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati, impresi bisa salah. Misalnya contoh gini, saya benci banget sama Warto misalnya. Misalnya loh. Terus saya punya impresi, wah kata hati saya lagi benci, ya kata-kata benci lah yang keluar. Ya Bapak Ibu Saudara pastilah. Makanya Bapak Ibu saran saya, kalau misalnya ada doa-doa, suruh doa Bapak Ibu, carilah teman-teman yang gak pernah kita doain atau yang kita kenal sedikit sekali. Kalau sudah kenal Bapak Ibu Saudara, kita doain dia. Wah udah tahu gua. Udah ngerti gua doanya, udah tahu lah pasti begitu kan. Carilah orang-orang yang jarang kita doain. Atau kita nggak tahu sama sekali tentang dia. Dan kita belajar. Ya kan, supaya mereka benar-benar dapat, wah benar nih Tuhan ngomong sama dia. Ya, jadi kita belajar bisikan. Terus bisa juga dengan penglihatan mimpi, bisa juga melalui orang lain. Ya kan, bisa aja melalui orang lain. Nah Bapak Ibu kadang-kadang kita kan nggak pernah ketemu orang, ujuk-ujuk dia ngomong, kamu gini. Nah itu kan bisa aja pesan Tuhan juga kan. Nggak pernah ketemu kok dia tahu kita. Ya bisa aja kan. Nah kita juga harus benar-benar ya belajar peka lah. Ya belajar peka, belajar ngerti. Terus kadang-kadang gini, bisa juga karena keadaan, situasi. Ya karena situasi, keadaan segala macam. Nah jadi juga bisa juga dengan perasaan damai atau gelisah. Ya jadi Bapak Ibu itu jadi bisa juga kita belajar gini, ini benar atau enggak, belajar dari konfirmasi orang lain. Konfirmasi cari orang-orang yang benar-benar gini, yang berohani, ya kan? Jangan sampai gini ya, misal contoh, kita mau cerai misalnya, suami istri mau cerai. Dia cari konfirmasi sama orang yang suka kawin cerai. Terus dia ngomong gini, iya memang cerai aja lah. Iya salah tempat Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati juga, cari konfirmasi juga harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan sembarang konfirmasi. Ya jadi kita harus benar-benar hati-hati. Jadi jangan sampai kita bukan jadi benar, jadi malang dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ketika Roh Kudus menuntun kita, Ia mengizinkan kita untuk mempertimbangkan keautentikannya. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu bukan pribadi pemaksa. Bukan pribadi pemaksa. Nah maka dikatakan gini, Ia mengizinkan kita untuk mempertimbangkan benar atau enggak benar. Dipertimbangin. Nah kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita ngomong jujur begini, sesuatu yang baik kita nggak pernah pertimbangin. Tapi yang saya katakan tadi, belum tentu itu dari Tuhan. Sesuatu yang buruk yang bikin kita rugi, selalu kita pertimbangkan berkali-kali. Saran saya Bapak Ibu Saudara, kalau ke gereja, Bapak Ibu nggak usah tanya Tuhan. Bapak, Tuhan ke gereja apa nggak usah? Nggak usah tanya lah.
Loh beneran, langsung datang aja. Kadang-kadang kita kan sok rohani gitu kan. Tuhan, kayaknya perasaan gue gak enak di gereja hari ini. Gak usah tanya gitu-gituan Bapak Ibu Saudara, jalanin aja, langsung lakuin aja. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, digini katakan gini, ketika Kisah Para Rasul 16:10 dikatakan ini, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan berangkat ke Makedonia, dikatakan gini, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Nah kata menarik kesimpulan artinya gini, sudah ditata, sudah dipikirin, sudah direnungin, sudah dikonfirmasi, sudah dilakukan berbagai banyak hal, akhirnya menyimpulkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tuh kita dengar, nubuatan yang diberikan, apa kata-kata apapun yang diberikan oleh Roh Kudus tuntunannya, kita boleh bisa ini kok, kita bisa telaah dengan lebih baik. Bener gak sih dari Tuhan? Sampai kita benar-benar gini, sampai kita menyimpulkan, ya saya pengen lakuin ini. Maka dikatakan gini, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena benar-benar sudah teruji. Ya Bapak Ibu Saudara ya, jadi kita belajar. Roh Kudus pimpin kita. Ikutin pimpinan dia ketika itu memang pimpinan Tuhan. Sekalipun gak enak. Sekalipun itu kita ngomong gini, aduh Tuhan aku gak punya kemampuan, aku gak bisa segala macam. Percayalah kalau Tuhan yang pimpin, kalau Tuhan yang suruh, saya katakan gini, pasti bisa. Pasti bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pengen gini, waktu Paulus tidak jadi pergi di Tegar Roh Kudus, Bapak Ibu tahu gak? Waktu dia pergi ke satu kota itu, ada satu orang namanya Lydia, diselamatkan. Kepala penjara, seisi rumahnya diselamatkan. Gara-gara dia ikutin pimpinan Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun Tuhan cegah di sini, Tuhan bisa tuntun kita ke sana. Sekalipun Tuhan cegah kita ke sana, Tuhan akan bawa kita ke situ. Jadi banyak hal dalam kehidupan kita yang Tuhan tahu lebih baik, lebih besar, lebih kekal dalam kehidupan kita untuk melakukan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi di sini katakan kita harus belajar minta pimpinan Tuhan, apa sih yang Tuhan pengen dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar nggak salah jalan dalam kehidupan kita. Ya saya ulangin lagi, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, jadi Bapak Ibu, Paulus dapat penglihatan udah jelas banget, tapi dia tetap uji sampai dia menarik satu kesimpulan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kan artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu benar-benar menghargai banget kehendak bebas kita. Sama seperti GPS, sama seperti Google Maps. Bapak Ibu, pernah gak dengar Google Map ngomong kita gini? Salah jalan, goblok lu. Gak pernah Bapak Ibu Saudara, percayalah. Kalau sampai pernah, mungkin yang di samping kita yang ngomong. Loh ya mungkin aja di samping kita yang ngomong. Loh bukan Google Map-nya. Nah Bapak Ibu sama dengan Tuhan. Kita salah jalan berulang-ulang kali. Tuhan gak pernah marah kita. Tuhan selalu kasih kesempatan kedua, ketiga. Dan Tuhan selalu ngomong gini, ayo mulai lagi gak apa-apa. Ayo coba lagi. Ayo lakuin lagi. Ayo Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang kita lagi mikirin mau ngapain. Mungkin jalan kita salah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya gini. Sesuatu yang salah menurut pandangan kita bisa jadi sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Percayalah. Sekalipun kita masak nasi di bubur itu masih bisa diolah jadi pempek loh. Tanya aja yang buat pempek kalau nggak percaya. Tanya lah yang buat pempek. Bubur masih bisa diolah jadi pempek. Sekalipun jadi bubur, Bapak Ibu Saudara, tinggal tambahin topping macam-macam aja. Bubur tetap enak kok. Nggak beneran. Itu artinya gini, nggak ada masalah sebetulnya dalam kehidupan kita. Yang salah pandangan kita aja. Yang salah kepentokan kita aja. Yang salah pikiran kita aja. Nah, jadi kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, belajar kasih waktu, kasih ruang untuk kita uji apa sih yang Tuhan ngomong dalam kehidupan kita. Belajar kasih waktu, kasih ruang untuk apa sih kita hidup. Mau ngapain dalam kehidupan kita. Kita pengen benar-benar gini, buat hidup kita jadi lebih baik lah. Lebih berkenan, lebih menyukakan Tuhan. Yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kita belajar
Pokoknya kita belajar pengen diperbaharuin, belajar pengen bener-bener gini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak banget suara di dunia ini yang bisa intervensi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saya pengen ngomong gini, suara Roh Kudus jadi kecil banget. Lebih terdengar suara suami kita, suara istri kita, suara anak-anak kita, suara orang tua. Sampai kita benar-benar gini, lebih taat kepada bisnis kita daripada kata Roh Kudus. Lebih taat kepada anak-anak kita karena kita kasihan. Kadang-kadang kita kasihan, kadang-kadang Tuhan tuh izinin loh Bapak Ibu Saudara. Anak itu kadang-kadang jangan terlalu dimanjain. Kadang-kadang kita ngomong gini, nggak tega Pak. Kasihan, dulu saya pernah susah Pak. Maka sekarang saya lagi punya, saya kasih jor-joran aja lah. Kalau perlu Tuhan, langit saya kasih juga. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara, beneran nggak bisa. Jangan terlalu manjain. Nah kita tuh benar-benar diuji, benar-benar ya. Karena kita benar-benar, suara hati pun bisa salah. Suara hati pun bisa salah. Apalagi kita banyak sekarang kan. Bapak Ibu kalau misalnya dengar dulu zaman radio, itu kalau beda 0,1 aja megahertznya aja. Itu bunyi kresek. Beneran bunyi kresek. Jadi kita harus benar-benar ekstra waspada. Jangan sampai salah dengar. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Kadang-kadang Roh Kudus tuh pimpin kita dengan hal-hal yang kecil. Ya kan, kalau Bapak Ibu misalnya diingetin sesuatu, misalnya ketinggalan barang, lupa atau segala macam. Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang kayak keinget aja mendadak. Sebetulnya nggak mau istilah keingetan mendadak itu, nggak ada itu sebetulnya. Roh Kudus tuh ingetin kita, ada yang lupa loh. Nah sama bisa kita di gereja nih, atau kita lagi di pasar lah, kalau di gereja kan nggak enak kalau kita ngomong gini, tadi Roh Kudus inget gue kompor mati, belum mati, kita pulang, nggak enak itu. Saya ngomong gini ya, taruhkan di pasar Bapak Ibu Saudara. Lagi di pasar, lagi belanja, Roh Kudus ingetin, kompor belum mati lu, pulang. Beneran kompor belum mati. Itu jangan ngomong gini, teringat aja, enggak. Nah kita belajar nih, belajar artinya gini, belajar peka dengan hal-hal kecil. Kalau waktu udah diingetin gitu ngomong sama Tuhan gini, sama Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Jadi banyak hal-hal kecil loh Tuhan izinin dalam kehidupan itu terjadi. Tapi karena kita ngomong gini, kebetulan aja, enggak. Yang kedua Bapak Ibu belajar gini ya, Coram Deo. Coram Deo tuh menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa berkomunikasi sama Tuhan, semakin hari semakin peka. Semakin hari semakin peka, semakin dipimpin Tuhan. Tanya sekali-sekali tanya, boleh dong sekali-sekali kita belajar gini, Tuhan cocoknya hari ini pakai baju apa? Sekali-sekali, jangan seringkali dan tiap hari Bapak Ibu, nanti dikirain ini. Nah ya Bapak Ibu Saudara ya, yang ketiga kita belajar gini, ingat Roh Kudus itu penolong, bukan pembantu. Saya ingetin lagi nih, Roh Kudus itu penolong, bukan pembantu. Kalau pembantu bedanya apa dengan penolong? Apa? Penolong juga bisa disuruh-suruh. Bedanya gini, kalau pembantu, Anda tidak turut bekerja, dia tetap bekerja. Kalau penolong, Anda bekerja, dia tolongin. Itu penolong. Bapak Ibu saya pengen tahu gini, Roh Kudus nggak bakal bekerja dalam kehidupan kita selama kita tidak pernah mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jangan ngomong gini, tenang aja ada Roh Kudus. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, tidak bisa. Anda harus mengerjakannya, Roh Kudus menolong. Pembantu, Anda nggak cuci piring, pembantumu cuci piring. Diam aja, pembantumu beresin. Tinggal perintah, sana. Roh Kudus nggak boleh dipindah-pindah. Roh Kudus itu kerjain, Roh Kudus itu kerjain. Ingat dia bukan pembantu. Dia penolong, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu pengen melibatkan menjadi lebih baik, Bapak Ibu harus terlibat. Sehingga Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, Roh Kudus tetap sama, Roh Kudus tetap bicara, Roh Kudus tetap bersedia menuntun kita sampai hari ini. Yang kita perlukan adalah kepekaan dan ketaatan pada tuntunannya. Yang berikutnya, keputusan-keputusan serta pilihan-pilihan yang tepat akan menentukan mutu kehidupan kita. Karena itu, tuntunan Roh Kudus sangat kita perlukan. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan sebentar kebenaran firman Tuhan. Bila kita benar-benar kita mau belajar peka dengan pimpinan Tuhan dan kita mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang pimpin, memang jalannya belum tentu baik.
memang prosesnya belum tuh enak. Tapi saya percaya hasilnya pasti baik, hasilnya pasti terindah. Izinkan Tuhan memproses kehidupan kita, izinkan Tuhan membentuk kita, izinkan Tuhan memberikan Roh Kudus yang menuntun dalam kehidupan kita. Belajar setia dengan perkara-perkara kecil, belajar setia dengan tuntunan yang kecil-kecil. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus selalu berbicara dalam kehidupan kita. Roh Kudus selalu berkata-kata dalam kehidupan kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita, karena Roh itu ada dalam kehidupan kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu merasakan dia meninggalkan kita, karena itu pribadi Bapak Ibu sendiri. Bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Roh Kudus gak pernah meninggalkan kita. Dia pribadi yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang dalam kehidupan kami terus membimbing kami, terus menuntun kami Tuhan. Beri kami kesadaran Tuhan ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Beri kami Tuhan untuk hidup kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, mau dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami mengikuti tuntunan-Mu, ada hikmat-Mu yang main dalam kehidupan kami. Ada kasih-Mu, ada kuasa-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, menopang kami Tuhan. Aja setiap kami Tuhan mulai hari ini kami melihat segala sesuatu dengan kacamata-Mu Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk mempercayai Tuhan bahwa ketidakbaikan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, Engkau sanggup mengubahnya menjadi kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami salah dengan jalan-jalan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mengabaikan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau akan menghantar kami ke tempat yang awal Tuhan, untuk berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pimpin kami Tuhan. Terus pimpin kami Tuhan Yesus. Kami butuh-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan yang gak pasti. Kami percaya Tuhan kami punya Allah yang pasti. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan. Pakai setiap kami. Berapi setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Menegur, meneguhkan, menguatkan. Membawa kami Tuhan semakin mengenal akan Engkau. Mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau ikutin pimpinan Tuhan berkata, amin. Terus berkati. Amin, puji nama Tuhan. Diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin, siap dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu, amin. Amin, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman di minggu ketiga di bulan Juni. Persembahan persepuluhan ucapan syukur dapat ditransfer laporan keuangan dari tanggal 8 sampai 14 Juni. Laporan persepuluhan. Jam 3 sore di tempat ini saya menghimbau untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu. Besok bisa mengantarkan anak-anaknya untuk mengikuti KKR anak di tempat ini. KKR remaja juga di hari Selasa tanggal 17 jam 5 sore di tempat ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anaknya yang remaja bisa juga Bapak Ibu antarkan untuk mengikuti pemberkatan pernikahan Driadora Budi Kuncoro dan Ayu Kristiana
Rabu tanggal 25 Juni jam 9 pagi di MDC Metro. Ya, Bapak Ibu boleh hadir untuk berdoa untuk Saudari Ayu. Kelas musik untuk pemula. Belajar musik bisa menghubungi Saudara Henry. Ya, demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan akhiri beda kita pagi hari ini. Kita menaikkan pujian. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah yang luar biasa. Sebagaimana Engkau telah janjikan buat kami seorang penolong di dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus. Hal itu tergenapi ya Tuhan. Dan melalui itu semua ya Tuhan, biarkan kami ya Tuhan memaksimalkan hidup kami. Menggunakan Roh Kudus itu sebagai penolong di dalam hari-hari kami. Sehingga kehidupan kami semakin bermakna dan semakin maksimal Tuhan. Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang beracara. Biarkan ya Tuhan hari-hari kami Engkau tuntun melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, terus ya Tuhan, bimbing kami untuk semakin peka akan apa yang Engkau katakan di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Di dalam waktu-waktu yang kami miliki. Engkau terus bekerja di dalam setiap kami. Berkati ya Tuhan hidup kami ya Bapa. Engkau adalah penuntun yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan. Penyertaan-Mu itu juga nyata Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan di dalam hari-hari kami. Engkau Allah yang campur tangan ya Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan merasakan ya Tuhan rencana-rencana yang ajaib yang Engkau nyatakan Tuhan. Kami merasakan Tuhan lawatan-Mu di dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan kehidupan kami Tuhan terus ya Tuhan memancarkan kasih yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semua itu. Biarkan firman ini tertanam di dalam setiap kami, tumbuh dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hari-hari yang kami miliki. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Bapa. Engkau Allah yang baik ya Tuhan bagi setiap mereka yang sakit. Engkau Allah yang baik yang untuk setiap mereka yang mengalami pergumulan. Masalah yang dia hadapi Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan atas setiap mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang mengalami situasi-situasi yang mengenakan, Engkau berikan penghiburan di dalam setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih.
Hamba-Mu juga memberkati setiap jemaat-Mu di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Biarkan keharmonisan boleh ada di dalam kehidupan mereka. Kasih-Mu terus menyelubungi di dalam hari-hari yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu di dalam keluarganya masing-masing ya Bapa. Terima kasih, Engkau Allah yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang baik bagi bangsa kami Tuhan. Engkau terus ya Tuhan menyertai di dalam setiap waktu-waktu yang ada. Sehingga ya Tuhan dengan segala pimpinan yang daripada-Mu, Engkau Allah yang beracara bagi presiden maupun wakil presiden yang ada Tuhan. Sehingga dapat mengelola dengan baik apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan untuk memajukan Indonesia untuk semakin luar biasa ya Tuhan. Terima kasih, berkati Indonesia, berkati segala apa yang ada ya Tuhan. Dengan kasih dan penyertaan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk kota Metro. Kasih-Mu terus melingkupi kota ini Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan membawa kota ini pada satu perubahan demi perubahan. Kemajuan demi kemajuan, keamanan, ketentraman, kedamaian ya Tuhan. Boleh ada atas kota kami. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami. Berkati juga setiap kami yang boleh ada di kota Metro. Biarkan kami boleh menjadi terang-Mu, menjadi jawaban atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Atas setiap orang-orang yang boleh kami layani ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas apa yang Kau nyatakan di dalam setiap kami. Berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam setiap kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami, ucapan syukur kami maupun perpuluhan kami. Biarkan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah menumpangkan tangannya pribadi, lepas pribadi di dalam hidup-Mu. Dan memberkati engkau dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Diberkati secara hidup-Mu, diberkati secara keluarga-Mu, diberkati di dalam usaha pekerjaan-Mu. Dan engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan.